Tiga. Halo teman-teman, nama saya Topan Diansyah dari kelas 8 Polux. Hari ini saya ingin menceritakan tentang kisah Nabi Isa alaihissalam, Nabi ke-24. Waktu itu ada wanita bernama Maryam. Ia tengah hamil dan ingin melahirkan. Akhirnya ia melahirkan di bawah pohon kurma dengan menyandar kepada batang pohon kurma. Akhirnya ia berjuang dan melahirkan bayi yang bernama Isa Al-Masih yang akan menjadi nabi dari bangsa Bani Israel. Setelah itu Maryam pun membawa anaknya untuk ke kota dan melewati pasar. Namun Maryam khawatir karena ia mempunyai anak tanpa menikah. Namun Maryam dihampiri oleh malaikat Jibril yang mengatakan bahwa ia tidak boleh bersedih dan jangan pernah berbicara kepada siapapun. Akhirnya pada saat dia datang ke pasar, ia pun ditanya oleh warga-warga, "Maryam, bukankah engkau belum menikah? Kenapa engkau bisa menggendong seorang bayi?" Maryam pun terdiam dan hanya lewat. Akhirnya berkumpullah semua orang-orang mengelilingi Maryam dan bertanya, dari manakah anak yang ia dapat. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam dapat berbicara, padahal waktu itu dia baru saja dilahirkan. Ia mengatakan bahwa ia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan ia meyakini kaum-kaum Bani Israel untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya semua orang pun kaget dan pergi meninggalkan Maryam. Akhirnya berita itu pun tersebar bahwa ada bayi yang bisa berbicara, dan Maryam pun ingin melindungi dirinya dan anaknya. Akhirnya ia pergi ke Mesir. Setelah di Mesir ia membesarkan anaknya sendirian. Akhirnya Nabi Isa telah beranjak ke remaja dan ia pun berhasil mengimani dan mempelajari isi dari kitab Taurat. Akhirnya Nabi Isa pun datang lagi ke Bani Israel, ke kaum Bani Israel, dan ia menyampaikan ajaran-ajaran untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu dia bisa menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan penyakit, menghidupkan orang mati. Dan waktu itu saat dia berdakwah, dia juga mengumpulkan tanah liat dan dibentuk seperti burung, dan ia meniup dan bilang atas izin Allah. Akhirnya yang dari Allah tanah liat dia berubah menjadi burung yang bisa terbang ke angkasa. Akhirnya berita itu pun tersebar bahwa Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang dan menghidupkan benda mati. Sampai berita itu tersebar ke wali besar kaum Bani Israel. Nah, akhirnya wali besar tidak terima karena ia takut dilengsarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya ia mengadu ke raja yang berkuasa, dan akhirnya Nabi Isa alaihissalam pun dikejar. Tapi Nabi Isa alaihissalam bisa selamat atas izin Allah. Namun tidak sampai saat itu. Tapi kaum pengikut Nabi Isa pun dikecam dan diancam karena mereka tidak patuh. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam rela menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan umat-umatnya, dan akhirnya Nabi Isa akan disalib, hukuman salib. Namun atas izin Allah, Nabi Isa diselamatkan oleh malaikat Jibril. Akhirnya dibuat seseorang yang mirip mukanya seperti Nabi Isa, dan Nabi Isa diterbangkan ke atas langit. Akhirnya Nabi Isa pun meninggalkan bumi dan ada di langit. Setelah itu amanat yang diberikan dari cerita Nabi Isa alaihissalam adalah kita tidak boleh sombong ketika kita mempunyai kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Isa. Tapi kita juga harus membantu seseorang ketika kita mempunyai kelebihan itu, seperti menolong orang lain dan lain-lain. Dan janganlah pernah untuk takabur atau menyombongkan diri karena kelebihan kita. Terima kasih semuanya yang didengarkan.